Dan akhirnya HP yang sudah ditunggu-tunggu selama ini launching juga di Indonesia. Yap, benar, Xiaomi Poco M3. Dengan keluarnya sertifikat TKDN-nya yang udah didapat di akhir tahun 2020 kemarin, tapi somehow baru bisa masuk di awal tahun 2021 ini. Sedikit terlambat sih, but okay lah. Well, sekarang tuh the question adalah apakah worth it? Poco M3 ini jadi produk yang paling dinantikan dalam membuka awal tahun 2021 ini. Karena as you know, ada beberapa fitur yang gak expect juga hadir di kelas low entry level ini. Oke deh, sambil saya unboxing Poco M3 ini, kita akan ngobrol santai tapi bermutu tentang Poco M3 ini ya. Seberapa spesial sih Poco M3 ini sampai dinanti-nantikan dari akhir tahun 2020 sampai awal 2021 ini. Yang bikin deg-degan tuh apanya? Check it out ya guys. First kita bahas soal screen-nya. Desain layar ponsel ini masih menggunakan water drop notes dengan dukungan resolusi Full HD Plus dan ditambah dengan layar IPS LCD yang menurut saya masih dalam kategori oke. Warnanya juga masih cakep dan buat nonton drakor juga masih oke dan nyaman di mata. Walaupun somehow brightness-nya masih terlihat agak kurang cerah dan tidak akurat ya. Tapi at least untuk kebutuhan entertainment bisa dibilang oke lah. Lanjut ke body and design-nya ya. Oke, kita mulai dari desain belakangnya dulu. Poco M3 ini dikemas dengan dua finishing yang berbeda. Yang pertama, kalau dilihat dari bawah, ada tekstur seperti leather atau kulit ya. Yang kalau dipegang itu berasa halus. Dan untuk bagian atasnya ada finishing mengkilat plus tulisan Poco yang cukup mencolok. Well, secara pribadi gue appreciate banget sih kepada Xiaomi. Terutama karena untuk entry level desain Poco M3 ini cukup karakteristik. Dan untuk bahan polikarbonat yang dibawa Poco M3 ini tergolong cukup solid. Di bagian kiri dan kanannya juga sudah dibuat melengkung dengan konsep 3D curve. Ya, untuk handheldnya secara overall bagi gue cukup nyaman untuk digenggam. Dan yang paling penting buat gue sih tidak kelihatan murahan ya. Ngomongin soal performa, nah ini bagian spesialnya Poco M3 ini. Poco M3 ini adalah ponsel pertama di kelas low entry yang mengadopsi chipset dari mid-range entry. Ya, Poco M3 ini disupport dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 662 dengan pabrikasi 11 nanometer. Sementara untuk softwarenya, Poco M3 ini run di Android 10 dengan tampilan antarmuka menggunakan MIUI 12 plus tema Poco Launcher 2.0. So, otomatis fitur-fitur terbaru pastinya sudah tersedia. Seperti contohnya control center yang sudah mengadopsi desain terbaru yang oke banget, duplikasi aplikasi juga sudah tersedia, second space tersedia, dan kalian juga bisa hide beberapa chat aplikasi di aplikasi drawer ya. Oke, kita lanjut bahas soal battery and chargingnya. Xiaomi Poco M3 ini disupport baterai yang berkapasitas jumbo 6000 mAh, yang beratnya menurut saya masih bisa terbilang oke ya, yaitu di angka 198 gram. Poco M3 ini disupport pengecasan yang beroutput 18 watt. Sebagai contohnya, untuk pengisian daya isi ulang dari angka 6 sampai 100% kurang lebih membutuhkan 2 jam 38 menit dalam posisi standby. And the last untuk port chargernya, of course udah pakai USB Type-C dong. Dan yang paling gue suka dari Poco M3 ini, walaupun kapasitas baterainya sama dengan pendahulunya X3 NFC, tapi bodinya lebih ramping dan tidak setebal Poco X3 NFC yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Oke, next kita bahas soal kamera, salah satu selling point dari setiap ponsel. HP ini membawa setup triple kamera yang primary lensnya menggunakan resolusi 48 megapiksel dan masing-masing 2 megapiksel untuk macro lens dan depth sensornya. Untuk hasil foto pada posisi daylight, no problem sih, alias
sudah kategori bagus. Detail yang tertangkap tajam, dynamic range-nya bagus, skin tone-nya oke. Terus kalau kalian tanya gimana nih hasil foto pada posisi low light? Well, setelah gue coba sih, gue bisa sedikit kasih saran. Kalau kalian foto tanpa fitur night mode, hasilnya untuk detail memang terlihat kurang tajam. So, untuk pemotretan di posisi low light akan lebih better jika kalian gunakan fitur night mode. So, detail kalian akan tertolong, cahaya dan kontras juga feel so much better. Untuk selfie kameranya, Poco M3 ini hadir dengan single kamera yang beresolusi 8 megapiksel. Not too bad sih hasilnya. Secara overall tidak bermasalah sama sekali untuk kondisi banyak cahaya. Namun, untuk foto selfie dengan kondisi indoor yang sedikit minim cahaya, maka detailnya tuh akan sedikit berkurang. Noise juga berasa kehadirannya. Dynamic range juga agak kurang bagus. Apalagi kalau kalian backlight, di mana terdapat cahaya di belakang, otomatis muka kalian akan tertangkap sedikit lebih gelap. Oh ya, untuk beberapa sampel foto dan perekaman video nanti akan saya tayangkan pada bagian belakang ya. Next, kita akan lanjut ngomongin soal sound di Poco M3 ini. Biasanya kalau ngomongin sound pada low entry level, biasanya hanya punya kualitas standar atau pas-pasan saja. Tapi ini tidak berlaku pada Poco M3. Sistem speaker yang dipakai Poco M3 itu adalah stereo speaker, alias ada dua speaker yang tersedia di HP ini. Pertama posisinya ada di bagian atas dan satu lagi ada pada bagian bawah. Secara overall hasil suaranya buat gua itu udah keras. Treble-nya berasa, clarity-nya berasa, bass-nya pun masih ada. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai jual dari Poco M3 ini adalah tidak lain karena dilengkapi dengan fitur IR Blaster. So, mungkin sebagian dari kalian belum tahu fungsi dari fitur ini apa. Jadi gini, kalau kalian punya banyak alat elektronik yang tentunya pakai remote, nah dengan aplikasi ini bisa menggantikan semua fungsi remote yang ada di rumah kalian selama brand tersebut terdapat di aplikasi Mi Remote-nya. Xiaomi Poco M3 ini disupport dengan triple slot tray, jadi kalian gak usah khawatir, bisa taruh 2 SIM card yang sudah disupport 4G, plus nambahin memori eksternal dengan kapasitas maksimal 512 GB. Untuk sistem security-nya sendiri dilengkapi dengan face recognition yang udah cukup cepat, kemudian fitur fingerprint. Poco M3 ini fingerprint-nya nyatu dengan tombol power alias side mounted fingerprint dengan performa unlock yang menurut gue udah cukup cepat dan akurat ya tentunya. So, itu tadi yang kita bahas adalah all about the strengths from Xiaomi Poco M3. Kalian juga pasti pengen tahu dong apa sih weakness dari si low entry killer level ini? Karena pada dasarnya semua smartphone itu kan tidak ada yang sempurna. Kalau ada strengths, pasti ada weakness. Let's check it out 5 weakness yang aku dapetin selama aku pakai Poco M3 ini. Yang pertama adalah absennya LED notif yang bagi gue sangat penting. Kemudian ketidaktersediaannya lensa ultrawide, padahal kalau disuruh pilih lebih penting lensa ultrawide deh daripada macro lens yang jarang banget dipakai. Yang ketiga, iklan di aplikasi bawaan. Menurut gue itu cukup mengganggu. Yang keempat adalah perekaman video tanpa adanya fitur stabilization. Dan yang terakhir adalah touch delay-nya yang agak berasa dan sedikit mengganggu. So, itu tadi adalah video review gue tentang Xiaomi Poco M3. Secara overall, dengan segala fitur dan kejutan plus dan minusnya, strength and weakness, serta dengan penantian kita yang cukup panjang, pertanyaan yang hadir adalah, apakah handphone ini recommended? Well, saya Lin, secara pribadi jawaban saya of course yes lah. So jadi bagi kalian yang mungkin lagi cari HP dengan range harga low budget, pastikan Poco M3 ada di urutan pertama. Dan yang terakhir harapan gue ke Xiaomi sih, HP ini gak goib ya, seperti generasi pendahulunya Xiaomi X3 NFC. Jadi semua fanboy Xiaomi bisa leluasa untuk dapetin produknya. Namun, andaikan HP ini goib, pastikan Anda gerak cepat tanpa ragu
ketemu barang langsung eksekusi dan beli Poco M3. Oke, saya Lin, pamit undur diri. Thank you and see you in the next video. Bye-bye.